Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Melalui malam pertama di alam kubur, pasti akan dilewati oleh setiap kita. Bagaimanakah nasib kita di saat-saat tersebut? Maka jemaah sekalian, ada dua kemungkinan. Apakah kita melalui malam yang indah sejak malam pertama sampai malam-malam berikutnya, bahkan bisa jadi lebih indah daripada malam-malamnya pengantin baru. Ataukah sebaliknya, kita akan melalui malam-malam yang kelam, malam-malam yang kelabu, seperti seorang terpidana mati menunggu eksekusi di dalam penjara yang sempit, yang gelap, atau bahkan lebih parah daripada itu. Maka jemaah sekalian, hanya ada dua kemungkinan. Sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, menjelaskan kepada kita perjalanan ruh sejak menjelang berpisah dengan dunia ini sampai di kuburan. Ternyata itu adalah perjalanan yang cukup panjang. Dan jemaah sekalian, sebelum kita membacakan hadisnya, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk kita berusaha memperhatikan dan menyimak dengan baik hadis yang agung ini, yang berbicara tentang perjalanan ruh. Karena mengimani apa yang akan terjadi setelah mati itu tercakup di dalam rukun iman yang kelima, yaitu beriman terhadap hari akhir. Sebab apabila kita mati, maka itulah hari akhir kita. Ulama menjelaskan, beriman kepada hari akhir sudah mencakup keimanan terhadap semua yang akan terjadi setelah kita berpisah dengan dunia ini. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha." Semoga Allah menjadikan berseri-seri, bergembira orang yang mendengarkan ucapanku, kemudian dia pahami dengan baik, dia hafalkan, dan dia sampaikan lagi kepada orang lain. Paling tidak jemaah sekalian, kita pulang ke rumah, kita bisa sampaikan kepada anak dan istri kita. Maka marilah kita perhatikan dengan baik hadis yang mulia ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati para sahabat seraya menceritakan kepada mereka perjalanan ruh, dan beliau menasihati mereka ketika masih berada di kompleks pekuburan. Jadi masih ada di kompleks pekuburan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan waktu untuk menasihati para sahabat. Beliau bersabda, "Ista'idzu billahi min adzabil qabri." Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur.
marratain aw thalathan, beliau mengucapkan itu 2 atau 3 kali. Summa qala, kemudian beliau sendiri berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri thalathan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Thalathan, beliau baca 3 kali. Summa qala, kemudian beliau bersabda, Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatu minas sama. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila di penghujung usianya di dunia dan menyambut kedatangannya di akhirat, maka akan turun kepadanya para malaikat dari langit. Disebutkan dalam hadis yang lain, mereka disebut malaikatur rahmah, malaikat kasih sayang. Bidul wujuh, wajah-wajah mereka putih. Ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajah mereka adalah mentari yang bersinar. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka sudah menyiapkan kain kafan yang berasal dari surga, wa hanutun min hunutil jannah, yang sudah ditaburi dengan wewangian atau minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai mereka pun duduk berdekatan dengan orang mukmin yang akan wafat ini sejauh matanya memandang. Artinya jumlah mereka sangat banyak. Sejauh matanya memandang adalah para malaikat. Dia bisa melihat, namun orang-orang di sekitarnya tidak bisa melihat mereka. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian setelah itu barulah datang malaikat maut. Jadi sudah ada malaikat rahmat lebih dulu datang, baru malaikat maut pun datang. Yajlisu inda ra'sihi, yang duduk di sisi kepalanya. Fayaqul, seraya berkata, ayyatuhan nafsu thayyibah, wa fi riwayatin al-mutmainnah, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Jadi malaikat mencabut nyawanya seraya memanggil dengan panggilan yang sangat indah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu minas saqa fayakhudhuha kama tasilu al-qatratu min fiyyi saqa fayakhudhuha. Maka ruhnya pun keluar seperti menetesnya air dari mulut bejana, lalu malaikat maut menariknya atau mengambilnya. Dalam riwayat yang lain, hatta idza kharajat ruhuhu sallallahu alaihi kullu malakin baina samai wal ard, tatkala ruhnya keluar, maka semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi mengucapkan salawat atasnya, yaitu mendoakan kebaikan untuknya. Wa kullu malakin fis sama, demikian pula setiap malaikat yang ada di langit mendoakan kebaikan untuknya. Wa futihat lahu abwabus sama, lalu dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah ayya'ruja bi ruhihi min kibalihim. Tidaklah ada para malaikat penjaga pintu-pintu langit tersebut kecuali setiap mereka berdoa kepada Allah, semoga ruh yang baik ini lewat di pintu yang mereka jaga. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Maka apabila malaikat maut telah memegang ruhnya, malaikat rahmat yang sudah datang sebelumnya ini tidak membiarkan ruhnya di tangan malaikat maut walaupun hanya sekejap mata. Segera mereka mengambilnya dan mereka letakkan
di kain kafan yang mereka telah siapkan berasal dari surga, wa fi dzalikal hanud, yang telah ditaburi dengan minyak wangi dari surga. Fadzalika qauluhu ta'ala, itulah firman Allah Subhanahu wa taala, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Telah mewafatkan dia utusan-utusan kami, yaitu yang membantu malaikat maut, dan mereka tidak menyisakan. Artinya mereka melakukan tugas dengan baik. Wa yakhruju minha qa'atya bin nafhati miskin wujidat alal wajhil ard. Maka dia pun keluar dari dunia ini seperti minyak wangi yang paling harum yang pernah ada di muka bumi ini. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayas'aduna biha, para malaikat itu pun membawa dia ke atas langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadha ruhu thayyib. Maka tidaklah mereka membawa dia melewati sekumpulan para malaikat yang ada di langit, kecuali mereka akan bertanya, siapakah ruh yang baik ini? Fayaqul fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka dikatakanlah dia adalah fulan bin fulan, disebut namanya yang paling bagus yang dipanggil oleh manusia ketika di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai akhirnya mereka tiba di langit yang pertama. Fayastaftuna lahu fayastaftihuna lahu, maka mereka minta dibukakan untuk ruh tersebut. Jadi malaikat rahmat minta malaikat penjaga langit tolong dibukakan. Fayuftahu lahum, maka dibukakan untuk mereka. Fayashi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha hatta yantahiya bihi ila sama'is sabi'ah. Maka setiap malaikat yang menghuni langit tersebut ikut mengantarkan ruhnya sampai ke langit yang berikutnya, demikian seterusnya sampai dia tiba di langit yang ketujuh menghadap Allah Azza wa Jalla. Fayaqulullahu Azza wa Jalla, maka saat itu Allah pun berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulislah catatan hambaku ini di illiyin, yaitu satu tempat yang tinggi. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apa illiyun itu? Tempat yang tinggi. Kitabum markum yashhaduhul muqarrabun, padanya terdapat kitab yang terjaga, disaksikan oleh para malaikat yang dekat dengan Allah. Jadi dimuliakan catatan amalannya di tempat yang tinggi dan disaksikan oleh para malaikat. Fayuktabu kitabuhu fi illiyin, maka ditulislah catatannya di illiyin. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, aiduhu ilal ardi fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan dia ke bumi. Jadi setelah menghadap Allah, maka Allah mengatakan, kembalikan dia ke bumi, karena sesungguhnya dari bumi itu aku janjikan bahwa aku menciptakan mereka darinya, maka kepadanya lah aku akan mengembalikan mereka, dan kelak aku akan membangkitkan mereka untuk kali yang kedua, itu dari bumi tersebut. Qala fayuraddu ilal ard, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikembalikan ruhnya ke bumi. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, lalu ruhnya dikembalikan ke jasadnya, yaitu ketika jasadnya sudah dimasukkan ke dalam kubur, ruhnya dipersatukan kembali dengan jasadnya. Qala fa innahu yasma'u khafqani ali ashabihi idza wallau anhu mudbirin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia masih sempat mendengarkan langkah-langkah sandal atau langkah-langkah kaki orang-orang yang mengantarkannya ke kuburan tatkala mereka pergi meninggalkan kuburannya. Ini jemaah sekalian menunjukkan saat itu dia bisa mendengarkan langkah kaki di luar kuburan, namun tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa mayit itu bisa mendengarkan doa yang dipanjatkan kepada mereka, dan itu termasuk perbuatan kesyirikan, sebab doa itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah yang satu saja. Kemudian setelah itu apa yang terjadi jemaah sekalian? Fayatihi malakani syadida al-intihar,
fayantahirani wa yujlisani fayaqulani lahu. Datanglah dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, yang sangat mengagetkan dia, dan mereka berdua mendudukkannya seraya berkata kepadanya, Man rabbuka, siapakah Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah, maka dia pun mengatakan, Rabbku adalah Allah. Kemudian para malaikat ini juga bertanya lagi, Wa madinuk, apa agamamu? Maka dia mengatakan, Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Lalu malaikat ini bertanya lagi, Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Dia pun menjawab, Nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia bisa menjawab dengan benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Itulah ujian terakhir bagi seorang mukmin. Ujian dengan 3 pertanyaan. Tapi jamaah sekalian, ini bukan seperti ujian di dunia yang pertanyaannya sudah bocor. Yang bisa menjawabnya hanyalah orang yang mempelajarinya dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dialah yang akan menjawab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang tepat di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Artinya jemaah sekalian, hanya Allah yang bisa membantu seseorang untuk menjawab pertanyaan 2 malaikat ini. Maka tatkala dia menjawab dengan benar, lalu fayunadi munadin minas sama, ada seorang penyeru dari langit yang berkata, An sadaqa abdi, hambaku itu telah benar. Fa'afrishuhu minal jannah, maka bentangkanlah baginya kasur atau tempat tidur yang sangat indah yang berasal dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah untuknya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu untuknya kepada surga, yaitu agar dia bisa melihat surga. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka datanglah kepadanya harumnya surga dan aromanya yang sangat enak. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, lalu kuburannya diluaskan sejauh matanya memandang. Jadi jamaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Ruh dan jasad kita akan dikembalikan seperti semula bersatu di kuburan yang sangat sempit itu, namun Allah akan meluaskan bagi orang-orang yang beriman sejauh matanya memandang. Wayatihi, kemudian datang kepadanya seseorang. Dalam riwayat yang lain, yumatsalu lahu, diserupakan untuknya rajulun hasanul wajhi, seseorang yang wajahnya sangat indah, hasanul thiyab, bajunya sangat bagus, thayyibur rih, wanginya sangat harum. Fayaqul, lalu orang itu berkata, abshir billadhi yasurruk, bergembiralah dengan apa yang akan menyenangkanmu. Abshir biridwani minallahi wa jannatin fiha na'imun muqim, bergembiralah dengan keridhaan dari Allah dan surga-surga yang padanya ada kenikmatan yang kekal. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Artinya apa jemaah sekalian? Dia sudah merasakan nikmat surga walaupun belum seperti nikmat surga setelah hari kebangkitan, tapi dia rasakan nikmat yang sangat besar. Fayaqulu lahu, maka dia pun menjawab, wa anta fabasyarakallahu bi khair, semoga untukmu juga Allah memberikan kabar gembira dengan kebaikan. Man anta, siapa kamu ini? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Fayaqul, lalu dia menjawab,
ana amalukas soleh, aku adalah amal solehmu. Jadi inilah yang menemani kita jamaah sekalian, diserupakan seperti seseorang yang sangat indah. Fa wallahi, lalu ia berkata, ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah batian fi maksiatillah fajazakallahu khairan. Demi Allah, saya tidak mengenalmu di dunia dahulu kecuali engkau orang yang bersegera untuk taat kepada Allah namun lambat di dalam maksiat kepada Allah. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Thumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar. Kemudian diperlihatkan kepadanya pintu ke surga dan pintu ke neraka. Fayuqal haza manziluka law asaitallah. Lalu dikatakan kepadanya, ini adalah neraka, kalau kamu bermaksiat dulu kepada Allah akan menjadi tempat tinggalmu. Abdalakallahu bihi hadza. Allah telah menggantikan neraka itu dengan surga ini. Fa idza ra'a ma fil jannah qala, maka tatkala dia melihat betapa indahnya surga yang kelak akan dia masuki setelah hari kebangkitan, dia pun berdoa, Rabbi ajil qiyamas sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, segerakanlah terjadinya hari kiamat sehingga aku bisa kembali berkumpul dengan keluargaku dan hartaku. Fayuqalu lahu uskun. Lalu ditanyakan kepadanya, dikatakan kepadanya, tenanglah kamu di sini. Ini jemaah sekalian, hamba yang beriman, betapa nikmat kuburan itu baginya. Lebih nikmat daripada dunia ini. Kemudian Nabi SAW menceritakan nasibnya orang kafir atau orang yang sering berbuat dosa, tidak mau bertobat kepada Allah. Qala, Nabi SAW bersabda, wa innal abdal kafirah wa fi riwayatin al-fajir. Sesungguhnya seorang hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain yang fajir, yang durhaka, yang senang berbuat dosa. Idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, apabila di penghujung kehidupannya di dunia menyambut hari akhirat, yaitu hari kematiannya, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun, juga turun kepadanya para malaikat. Jadi sama, yang beriman tadi turun malaikat, yang kafir atau yang banyak berbuat dosa juga turun padanya malaikat. Tapi malaikat yang ini beda. Kata Nabi SAW, giladun shidadun, mereka adalah malaikat yang kasar lagi keras, sudul wujuh, yang wajah-wajahnya hitam. Jadi subhanallah, sangat menakutkan. Makanya jemaah sekalian, tidak seorang pemberani pun ketika menjelang wafatnya kecuali dia menjadi penakut. Ya, ketika dia masih kuat-kuat, sehat-sehat, dia mengatakan saya berani mati. Tapi kalau sudah berhadapan dengan para malaikat ini, dia pasti gentar. Tidak seorang pemberani pun kecuali menjadi gentar. Ma'ahumul masuh minan nar. Mereka sudah mempersiapkan untuknya pakaian yang sangat kasar yang berasal dari neraka. Fayajlisuna minhu maddal basar. Mereka duduk di dekatnya sejauh matanya memandang. Artinya jumlah mereka sangat banyak. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian datanglah malaikat maut lalu duduk di dekat kepalanya. Fayaqul, seraya mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila sukhtil minallahi wa ghadabin, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Qala, kata Nabi SAW, apa yang terjadi ketika itu jamaah sekalian? Benar-benar dia sangat takut. Fatafarraqa fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'u safu al-kathiru syu'ab minas sufil mablul. Maka tiba-tiba ruhnya menyebar ke seluruh jasadnya, berpegangan erat, tidak mau keluar. Maka apa yang terjadi? Malaikat maut pun menariknya secara paksa, seperti menarik besi yang memiliki banyak cabang dari kulit yang basah. Jamaah sekalian, bisa kita bayangkan besi yang cabangnya banyak, tajam-tajam, ditarik dari kulit yang basah, kulit yang melilitnya. Apa yang terjadi pada kulit itu?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fataqta'u ma'ahal uruq wal asab." Sehingga memutuskan urat-uratnya dan persendian-persendiannya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sakitnya sakaratul maut yang seperti itu. Iya. Setelah dia keluar, apa yang terjadi jamaah sekalian? Fayal'anuhu kullu malakin baina sama'i wal ard wa kullu malakin fis sama'. Malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan malaikat yang ada di langit semuanya melaknat dia, mendoakan supaya dia dimurkai, ditambah murka Allah kepadanya. Wa tughlaqu abwabus sama, dan ditutuplah pintu-pintu langit. Dia nggak boleh masuk, nggak boleh lewat meskipun di langit yang pertama. Laisa min ahli babin illa wahum yad'una Allah alla ta'ruja ruhuhu min kibalihim. Tidak ada para malaikat penjaga pintu-pintu satupun kecuali semuanya berdoa kepada Allah semoga ruhnya tidak lewat melalui pintu yang mereka jaga. Fayakhudhuha, jadi malaikat maut pun mengambilnya. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain hatta yaj'aluha fi tilkal masuh wa yakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidat ala wajhil ard. Maka tatkala malaikat sudah memegang ruhnya, malaikat azab, malaikat yang keras lagi kasar ini tidak membiarkan ruhnya di tangan malaikat maut walau hanya sekejap mata. Segera mereka merampas ruhnya tersebut dan meletakkan di dalam pakaian yang berasal dari neraka, lalu dia keluar dengan bau bangkai yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi ini. Fayas'aduna biha, lalu mereka pun mengangkat dia ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu, tidaklah mereka melewati malaikat yang berada di antara langit dan bumi kecuali mereka mengatakan ma hadzal ruhul khabis, siapa ruh yang jelek ini? Fayaquluna fulan ibnu fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Disebutkan dia adalah fulan bin fulan, disebut dengan namanya yang paling jelek yang dinamakan kepadanya di dunia. Hatta yantahiya bihi ila sama'id dunya fayustaftahu lahu, sampai akhirnya mereka tiba di langit pertama, mereka minta dibuka, fala yuftahu lahu, tetapi tidak dibukakan untuknya. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tufattahu lahum abwabus sama'i wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Pintu-pintu langit tidak akan pernah terbuka untuk mereka dan mereka juga tidak akan pernah masuk surga kecuali sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya mustahil mereka bisa menembus langit dan bisa masuk surga. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka ketika itu Allah mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah catatan amalannya di sijjin fil ardi sufla, yaitu di bumi yang paling bawah. Disitulah diletakkan catatan amalannya. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan juga, aidu abdi ilal ardi, kembalikan hambaku tersebut ke bumi. Fa inni wa'atuhum anni minha khalaqtuhum, karena aku telah menjanjikan bahwa aku menciptakan mereka dari bumi, wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, maka padanya aku kembalikan mereka dan darinya aku akan membangkitkan mereka untuk kali yang kedua. Fatutrahu ruhuhu, maka jemaah sekalian, ruhnya pun dikembalikan, tetapi cara mengembalikannya sungguh mengerikan. Ruhnya itu dilempar dari atas langit. Fatutrahu ruhuhu minas sama'i torhan, dilempar dengan satu kali lemparan dari atas langit. Jemaah sekalian, langit itu disebutkan dalam athar yang sahih, jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Jadi dia sudah mendekati langit yang pertama, tidak dibukakan, maka dikembalikan ke bumi, tapi dengan cara dilempar. Ya. Hatta taqa'a fi jasadihi, sampai menyatu kembali dengan jasadnya. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Hajj. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau dibawa oleh angin ke tempat yang jauh. Itulah jemaah sekalian balasan orang yang menduakan Allah, yang meyakini ada Tuhan yang lain yang boleh disembah selain Allah. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka ruhnya pun dikembalikan ke jasadnya. Qala fa innahu la yasma'u khafqani ali ashabihi idza wallau anhu. Dia masih bisa mendengarkan langkah-langkah kaki sahabat-sahabatnya yang meninggalkan kuburannya. Wa ya'tihi malakani syadidal intihar fayantahirani wa yujlisani fayaqulani lahu. Maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir dengan sangat mengagetkan, lalu mengagetkan dia, lalu mereka mendudukkannya seraya berkata kepadanya, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Apa jawabannya jemaah sekalian? Fayaqul ha la adri. Dia mengatakan ha saya tidak tahu. Itulah jawabannya. Fayaqulu lahu, lalu ditanyakan lagi kepadanya, madinuk, apa agamamu? Fayaqul ha la adri. Dia pun mengatakan yang sama, ha saya tidak tahu. Fayaqulunna, lalu dikatakan lagi kepadanya, fama taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum. Apa yang kamu katakan atau apa pendapatmu tentang orang ini yang diutus kepada kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yahtadi lismihi, maka dia pun tidak bisa mengingat namanya. Fayuqal Muhammad, lalu ada yang mengatakan kepadanya, dia adalah Muhammad. Fayaqul, lalu dia hanya mengatakan ha la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna dzaka, tetapi memang betul saya pernah mendengar orang-orang mengatakan dia adalah Muhammad, maka saya pun ikut mengatakan. Artinya jemaah sekalian, dia cuma ikut-ikutan. Fayuqal la daraita wala talauta, lalu dikatakan kepadanya, kamu memang tidak tahu, kamu tidak pernah membaca. Fayunadi munadin minas sama'i an kadzdzaba, lalu penyeru dari langit menyeru bahwa dia dusta, dia telah salah besar. Fa'afrishu lahu minan nar, maka bentangkan baginya kasur dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan baginya pintu menuju ke neraka, supaya dia lihat betapa dahsyatnya neraka yang kelak akan dia masuki di hari kiamat. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Datanglah dari neraka tersebut panasnya, wasumumiha, dan racun-racunnya. Wa yadiku alaihi qabruhu, dan kuburannya pun menyempit. Kuburan yang sudah sempit itu makin disempitkan lagi. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Ini tulang-tulang rusuknya yang tadinya begini menjadi beradu. Iya, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Wa yatihi, dan datang kepadanya dalam riwayat yang lain, wa yumatsalu lahu, dipermisalkan baginya amal buruknya itu menjadi rajulun qabihul wajhi, seseorang yang wajahnya sangat jelek, qabihul thiyab, bajunya sangat buruk, muntinur rih, baunya sangat busuk. Fayaqul abshir billadhi yasu'uka, lalu dia pun berkata, rasakan apa yang membuat kamu menderita ini. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'at, inilah hari yang dulu telah diperingatkan kepadamu. Fayaqul wa anta fabasyarakallahu bisyarr, maka dia pun membalas, semoga Allah juga membalasmu dengan kejelekan. Man anta, siapa kamu ini? Fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarr, wajahmu adalah wajah yang menyeratkan kejelekan. Fayaqul ana amalukal khabith, maka dia pun menjawab, sayalah amal jelekmu. Fa wallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila maksiatillah. Demi Allah,
saya tidak mengenalmu kecuali engkau adalah orang yang lambat menaati Allah dan cepat di dalam berbuat maksiat kepada Allah. Fajazakallahu syarran, semoga Allah membalasmu dengan kejelekan. Kemudian jemaah sekalian, apa yang terjadi setelah itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yuqayyad lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah." Lalu didatangkan baginya seseorang dalam penampilan buta, tuli dan bisu. Di tangannya ada sebuah gada besar. Lau duriba biha jabalun kana turaban. Andaikan gada itu dipukulkan kepada sebuah gunung yang besar, maka gunung itu akan hancur berantakan menjadi tanah. Fayadribuhu dorbatan. Lalu ternyata gada itu dipukulkan kepadanya. Padahal kalau dipukulkan kepada gunung, gunung akan hancur. Maka bagaimana nasibnya ketika dipukul dengan gada ini? Hatta yasira biha turaban, maka dia pun menjadi tanah, hancur berantakan. Tsumma yu'iduhu Allahu kama kana. Tetapi kemudian Allah menciptakan dia kembali, mengembalikan dia seperti semula. Fayadribuhu dorbatan ukhra. Lalu dia pun, orang yang buta, tuli, bisu ini, memukul dia kembali untuk kali kedua. Tapi kali ini enggak hancur dia, melainkan dia berteriak kesakitan. Fayasihu sayhatan. Dia berteriak dengan satu teriakan keras. Yasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain. Semua makhluk bisa mendengarkan teriakannya kecuali manusia dan jin. Kecuali manusia dan jin tidak bisa mendengarkan. Artinya saking kerasnya teriakannya, saking dahsyatnya dia rasakan, semua makhluk bisa mendengarkan teriakannya kecuali Allah tidak memperdengarkan kepada manusia dan jin. Kemudian jemaah sekalian, setelah itu apa yang terjadi? Tsumma yuftahu lahu babun minan nar yumahat min firashin nar. Lalu dibukakan untuknya pintu neraka, diperlihatkan kepadanya, inilah nerakamu yang kelak akan kamu masuki setelah hari kiamat. Lalu dihamparkan kembali, yumahat min furushil jannah, dihamparkan kembali kasur yang berasal dari neraka. Disitulah dia tinggal. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Lalu apa katanya jemaah sekalian? Fayaqul Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu, walaupun sekarang dia rasakan azab yang sangat pedih, tapi dia tahu kalau nanti hari kiamat azabnya lebih pedih lagi. Jadi lebih baik sekarang daripada azab neraka. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian, inilah hadis yang cukup panjang berbicara tentang dua jenis ruh, dua jenis manusia yang beriman dan kafir kepada Allah, atau orang yang banyak berbuat dosa. Satu pelajaran yang bisa kita petik jamaah sekalian, hadis ini mengingatkan kita akan adanya nikmat kubur sebelum nikmat yang terbesar, nikmat di akhirat kelak, nikmat surga. Juga memperingatkan kita dengan peringatan yang keras akan adanya azab kubur sebelum datangnya azab yang lebih pedih, yaitu azab neraka. Dan amalan terbesar diperingatkan dalam hadis ini. Amalan terbesar yang menyebabkan manusia masuk surga, sebaliknya dosa terbesar yang menyebabkan manusia terjerumus dalam azab kubur dan azab neraka, amalan terbesarnya adalah keimanan. Karena Nabi SAW mengatakan pertama tadi, hamba yang beriman. Maka keimanan itulah amalan yang terbesar, yaitu beriman hanya kepada Allah yang satu saja sebagai satu-satunya Rabb dan satu-satunya sesembahan yang patut disembah. Sebaliknya, dosa terbesar yang menyebabkan hamba mendapatkan azab kubur adalah perbuatan dosa kesyirikan dan kekufuran. Karena Nabi SAW mengatakan hamba yang kafir, artinya dia melakukan dosa kesyirikan atau kekufuran, inilah sebab terbesar dia mendapatkan azab neraka. Dan di sana masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang sebab-sebab azab kubur, demikian pula azab neraka.
namun ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktu kita terbatas. Semoga ada manfaatnya. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, yang pertama, maksudnya penyiar muka di langit itu apakah Allah? Yang apa? Penyiar muka di langit itu apakah Allah? Iya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz, siapa maksudnya keluarga? Apa? Apabila kita dipersegerakan Iya. hari kiamat kan jadi keluarga, maksudnya keluarga. Ya. Keluarganya yang ketiga di dunia akan berjumpa lagi apabila mereka juga termasuk penghuni surga. Makanya jemaah sekalian, ketahuilah perpisahan itu bukan kematian. Perpisahan itu bukan perjalanan panjang. Tapi perpisahan itu adalah kalau yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga. Itulah perpisahan namanya. Ya, jadi kalau keluarganya masuk surga, maka mereka akan Allah perjumpakan lagi dengan perjumpaan yang indah. Iya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak bertanya sudah mana pendapat yang rajin? Kan kita ditanya dengan tiga tadi Barat agam apa namanya? Kan ada yang mengatakan setelah pasir itu datang ada yang 3 langkah, ada yang 7 langkah gitu. Saat kita ditanya gitu, tanya yang 3. Ada yang 7 langkah, ada yang 3 langkah. Ya ada yang pas Saya tidak mengetahui hadis yang sahih tentang itu. Iya. Dan hadis ini bahkan tidak menunjukkan malaikat maut itu nanti datang kalau orang yang mengantar sudah pulang, tidak. Hanya itu adalah kejadian yang mungkin terjadi. Sudah pulang orang yang mengantar, baru malaikat maut datang. Afwan, malaikat Munkar dan Nakir. Bukan selalu seperti itu. Tidak menunjukkan demikian. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada hadis lain. Rasulullah SAW masih berada di kubur dan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, doakan dia, karena dia sekarang lagi ditanya. Ya, jadi walaupun kita diam-diam di situ, tetap ya Munkar dan Nakir akan datang. Walaupun kita berkemah di situ, tetap saja. Ya, walaupun banyak yang datang berziarah, tetap saja Munkar dan Nakir akan datang. Tidak ada dalil yang memastikan Munkar dan Nakir itu enggak datang kalau masih ada orang. Orangnya di luar, bukan di dalam kubur. Iya. Jadi demikian, wallahu alam. Bagaimana jika ahli maksiat meninggal dunia pada hari Jumat sehubungan dengan keutamaan meninggal dunia pada hari Jumat? Memang disebutkan dalam hadis yang sahih, seorang yang muslim kalau dia wafat pada hari Jumat itu adalah salah satu tanda husnul khatimah. Ya. Tetapi makna hadis tersebut, dia disebut husnul khatimah apabila dia wafat dalam keadaan taat kepada Allah. Walaupun di hari Jumat, namun dia wafat dalam keadaan berbuat dosa, maka itu adalah su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Ya. Tapi jemaah sekalian, selama seseorang itu masih muslim, ketika dia mati, kita masih bisa mendoakannya betapapun dia seorang pelaku dosa. Kenapa? Karena dia masih muslim, tidak musyrik, tidak kafir. Beda kalau orang melakukan syirik, melakukan kekafiran, sampai mati dia tidak bertobat, maka kita tidak boleh lagi mendoakannya. Bahkan Allah telah melarang Rasulullah SAW mendoakan pamannya sendiri Abu Thalib, sebagaimana dalam firman-Nya, "Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin, meskipun kerabat mereka yang terdekat. Jadi jamaah sekalian, kalau kita benar-benar cinta dan sayang kepada keluarga kita, harus kita larang mereka berbuat dosa, terutama dosa kesyirikan. Karena kalau mereka mati walaupun dosanya banyak, asal tidak musyrik, tidak kafir,
kita masih punya kesempatan untuk mendoakan mereka. Dan masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah serta mendapatkan syafaat. Tapi kalau mati musyrik, mati kafir, tidak ada harapan mendapatkan ampunan, tidak mungkin mendapatkan syafaat, pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Amalan apa yang bermanfaat untuk si mayit dari yang masih hidup? Cukup banyak amalan-amalan yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah mendoakan. Apalagi kalau yang mendoakannya anak soleh. Siapapun yang mendoakan si mayit, maka bisa memberi manfaat kepadanya apabila Allah mengabulkan doa itu. Terutama anak yang soleh, demikian pula amal jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila mati seseorang, terputus amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, amal anak yang soleh yang mendoakan baginya. Iya. Jadi perbanyak ini jamaah sekalian, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang kita pelajari berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah berpisah dengan kehidupan dunia ini. Kemudian berusahalah menciptakan anak yang soleh, mencetak anak-anak yang soleh yang kelak akan mendoakan kita. Inilah investasi terbaik kita di dunia ini, mencetak anak-anak yang soleh. Demikian pula bersedekah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibu saya wafat, belum sempat berwasiat untuk sedekah. Boleh atau tidak saya bersedekah untuk ibu saya?" Nabi SAW mengatakan, "Naam, boleh." Maka ini adalah dalil yang menunjukkan sedekah itu bermanfaat bagi mayit. Demikian pula mengqadha puasa. Karena Nabi SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, shama anhu waliyuhu." Siapa yang mati masih punya hutang puasa, maka hendaklah walinya atau ahli warisnya berpuasa untuknya. Demikian pula haji dan umrah. Karena Nabi SAW bersabda, "Hujja an abika wa'tamir." Berhajilah untuk ayahmu yang sudah wafat itu dan berumrahlah untuknya. Tapi ini dengan syarat orang yang melakukannya dia sudah pernah haji atau umrah sebelumnya. Maka yang berikutnya boleh dia niatkan untuk orang tuanya yang sudah wafat. Atau siapa saja, walaupun bukan orang tuanya, kawan dekatnya misalkan, dia ingin menghadiahkan pahala haji atau umrah, boleh. Walaupun bukan keluarga dekatnya. Iya. Barangkali ini jemaah sekalian, beberapa yang saya ketahui berdasarkan dalil, berdasarkan hadis sahih, menunjukkan amalan kita bisa bermanfaat bagi si mayit. Ataupun amalan peninggalan si mayit itu sendiri. Iya. Adapun apabila tidak berdasarkan amal dalil yang sahih, sebaiknya kita tidak melakukannya. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan amalan kita ini, kalau kita kerjakan bisa memberi manfaat bagi si mayit. Tapi jemaah sekalian, sebenarnya setiap anak yang beramal soleh secara otomatis pahalanya mengalir untuk orang tuanya. Kenapa? Karena anak itu adalah hasil usaha orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allaisa lil insan illa ma sa'a." Manusia tidak mendapatkan pahala kecuali hasil usahanya. Dan setiap anak adalah hasil usaha orang tua. Demikian pula guru-gurunya. Orang yang mengajarinya kebaikan, orang yang mengajak dia ke majelis ilmu, semuanya mendapatkan pahala. Walaupun kita sudah mati, kita pernah mengajarkan kebaikan untuk orang lain, pahala akan terus mengalir bagi kita. Wallahu alam. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.